Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih membahas seputar investasi emas bagi pemula. Kali ini Pak B akan membahas tentang konten, yaitu pilih mana emas perhiasan atau emas batangan. Simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, support dengan like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti kalau menarik untuk dibahas di konten selanjutnya akan Pak B bahas di konten selanjutnya. Tapi kalau bisa dijawab di komentar, insya Allah akan dijawab. Seperti itu, mari kita mulai agar nanti pemahaman kita adalah menjadi pemahaman yang komplit dan sama untuk kesuksesan masa yang akan datang. Pilih mana, emas perhiasan atau emas batangan? Untuk menjawab pertanyaan ini atau pertanyaan tersebut, perlu mengetahui tujuan kita membeli emas. Nah, itu tujuannya seperti apa? Jika tujuannya adalah estetika, jika tujuannya adalah estetika, bisa dipakai, dinikmati, bahkan bisa dipamerkan. Kita bisa dibawa ke kondangan, rapat, dan lain sebagainya. Itu bisa kelihatan orang banyak, emas perhiasan adalah pilihannya. Itu jika seperti itu. Jadi tujuan awalnya apa? Mau dipakai Pak, mau buat untuk gelang, mau buat untuk ini siapa namanya ini, anting, bisa untuk kalung dan sebagainya. Itu adalah emas perhiasan adalah pilihannya. Tapi sebaliknya, jika untuk tujuan adalah untuk investasi, untuk lindung nilai, untuk safe haven, untuk mengalahkan inflasi atau dikatakan zero inflasi untuk masa depan itu dan mendapatkan imbal hasil yang maksimal, itulah emas batangan adalah pilihannya. Nah, tinggal seperti itu. Itu dua kubu yang berbeda. Tapi pertanyaan saja, apakah emas perhiasan bukan investasi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau dalam jangka yang panjang, karena harus jangka panjang. Karena apa? Karena emas perhiasan itu, ingat, itu ada biaya tambahan berupa biaya produksi, biaya desain, nanti ada pajaknya, ada margin toko dan sebagainya, sehingga itu akan dibebankan pada harga emas yang akan dibeli oleh konsumen. Tapi begitu dijual, hal-hal itu tidak akan dihitung, karena hitungannya adalah harga karatasenya dan gramnya berapa. Gitu saja, tidak ada yang lain. Sehingga kemungkinan loss itu sekitar 30%, 20-30% untuk emas perhiasan. Sehingga harus agak lama, lebih lama daripada emas batangan. Kalau emas seperti ini kan emas batangan. Ini tidak ada pernak-perniknya berlian, tidak ada bentuknya seperti ini ya, cuman kecil, lebih besar dan besar. Nanti yang seperti bata itu sekitar 13 kilo. Kalau yang kecil ini ada 5 gram, ada yang Pak B pegang itu 5 gram sama 10 gram. Ini juga harganya sudah lumayan banyak. Kalau yang 10 gram sekitar 9 jutaan, kalau yang 5 gram berarti sekitar 4,5 jutaan. 4,6, 4,7 dan sebagainya, tergantung beli di mana. Beli di Putih Antam, beli di Pegadaian, beli di Teman, beli di toko emas dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah contohnya. Jadi yang kedua, nanti kalau misalnya hanya untuk investasi, betul-betul investasi untuk lindung nilai, itu emas batangan adalah jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi tergantung pada tujuan kita membeli emas. Kalau Pak sarankan, ya tadi itu dilihat saja kalau mau tapi kalau mau misalnya mau dua-duanya, ya sekalian aja beli emas perhiasan dan juga beli emas batangan. Emas batangannya dimaksimalkan untuk investasi, nanti emas perhiasannya digunakan untuk berhias atau aksesoris dirinya sendiri dan bisa dilihat banyak orang. Ya, seperti itu. Selain nanti emas itu dalam jangka panjang misalnya sampai 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, emas perhiasan juga masih bisa dijual. Asal apa? Asal nota pembeliannya tidak hilang dan nanti dijual di tempat yang sama ketika kita membeli. Dan yang kedua adalah jangan sampai terlihat kusam, karena itu ini akan menurunkan harga jualnya. Terlihat kusam, terus nota pembeliannya hilang dan sebagainya, itu akan menurunkan harga buybacknya.
Yang ketiga, harga jual kembali buyback emas perhiasan tadi jauh lebih rendah daripada emas batangan. Itu alasannya seperti itu. Jadi misalnya pilih mana. Kalau nanti enggak apa-apa Pak kalau nanti jual buybacknya lebih rendah tapi saya pakai ya. Itu kan alasan tadi. Jadi dia sudah punya alasan yang lain selain investasi. Nah, penyebabnya adalah saat kita menjual emas perhiasan, itu emas tersebut dikurangi biaya macam-macam tadi. Kalau ini kan enggak, ini ya sudah segini 5 gram ya nanti 5 gram dijual. Buybacknya berapa? Kalau buybacknya misalnya 900.000 ya 900.000 kali 5, berarti 4,5 juta misalnya. Kan seperti itu. Jadi sementara emas batangan tidak ada tambahan karena memang bentuknya hanya kotak ya, prototype sama landscape itu saja. Sehingga tapi perlu diketahui juga emas batangan yang retro yang lama dengan yang baru yang cetakannya Celtia ini harganya sedikit lebih tinggi yang Celtia ini. Nah, itu hanya tapi emas tetap emas dimanapun tempat kapanpun beradanya emas tetap emas dan tetap laku untuk dijual. Sekarang strateginya bagaimana? Misalnya mau milih tadi gimana Pak milihnya? Yaitu kalau punya uang berlebih banyak beli dua-duanya. Porsinya saja yang dibedakan, misalnya punya uang 20 juta yang 5 juta untuk perhiasan, yang 15 juta untuk batangan. Nah, bisa untuk investasi juga bisa untuk hiasan atau untuk aksesoris. Itu kan hanya soal mengolah saja, tapi ingat kalau beli seperti itu untuk investasi jangan menggunakan uang hutang. Karena investasinya juga kita berharap imbal hasil yang banyak tapi juga bisa loss yang banyak. Tapi yakinnya kalau misalnya Mas tidak sampai lossnya itu sampai habis ya. Seperti saham, seperti kripto dan sebagainya itu kalau Pak B belum sudah mempelajari agak lama tapi masih bimbang lah. Karena apa? Karena memang begitu loss habis. Nah, beberapa teman itu seperti begitu loss habis. Kalau hanya mainnya level-level rendahan 100 juta ke bawah itu mendingan tidak usah lah. Karena apa? Karena begitu habis ya habis itu kan begitu. Untuk mendapatkan lagi harusnya kan mungkin 10% saja dari misalnya kita punya uang 10 miliar misalnya. Nah, itu yang 1 miliar untuk saham, yang 1 miliar untuk emas dan sebagainya. Ini namanya diversifikasi aset untuk melindungi seluruh aset yang kita investasikan. Yang satu naik, yang satu turun. Ketika saham jeblok, emas naik tinggi. Ketika emasnya stagnan, saham naik tinggi. Nah, terus seperti itu sehingga apa? Keranjang investasinya itu menjadi tetap seimbang. Nah, kata orang yang ahli investasi, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ketika jatuh semuanya akan rusak. Jangan menaruh seluruh dana dalam satu jenis investasi. Ketika investasinya itu turun atau rugi, nanti semuanya akan loss, hilang. Seperti itu. Semoga menjadi manfaat, semoga menambah ilmu, semoga menginspirasi orang cerdas investasi emas. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit. Oke, jangan lupa kasih like, subscribe dan komen. Bisa share dan tekan tombol loncengnya karena ini semuanya gratis agar Anda semua bisa menikmati atau bisa mengambil manfaat dari konten ini. Semoga ini menginspirasi, semoga menjadi jalan kesuksesan bagi banyak orang. Sampai jumpa selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.